Di awal film memperlihatkan seorang pria yang bernama Henry sedang membaca catatan yang berisi cerita Abraham sejak masih kanak-kanak. Abraham Lincoln yang melihat temannya akan dibawa oleh beberapa orang, ia berusaha mencegah mereka. Ayah Abraham yang tidak ingin terlibat pun dengan terpaksa ia harus turun tangan. Jadi orang-orang ini akan membawa saudara Will karena dianggap seorang budak. Malam harinya saat Abraham sedang menulis di buku hariannya, tiba-tiba ada seorang yang masuk ke rumahnya. Dan orang itu adalah Bart, orang yang tadi siang. Pagi pun terang, ibu Abraham mendadak sakit, yang dimana sakitnya tidak diketahui oleh sang mantri. Dan di sana terlihat ada bekas gigitan di lengannya. Kemudian Abraham berbaring di samping sang ibu, dan itu adalah saat-saat terakhir ia bersamanya. 9 tahun kemudian, ayah Abraham meninggal dunia. Abraham yang masih menyimpan dendam kepada Bart, ia akan membalaskannya setelah mengumpulkan keberaniannya di dalam sebuah bar. Abraham pun mengintai Bart, dan saat ada kesempatan ia menembaknya. Tapi sayang, Abraham lupa mengisi peluru dari pistolnya. Bart pun memojokkan Abraham di dalam suatu ruangan, dan kali ini Abraham berhasil menembak Bart tepat di matanya. Setelah itu Abraham membuang pistolnya, dan alangkah kagetnya ia, tiba-tiba Bart menyerangnya dengan wujud yang mengerikan. Untungnya Abraham diselamatkan oleh orang yang ia temui waktu di bar. Dan keesokan harinya Abraham terbangun sudah berada di rumah Henry. Henry memberitahukan kalau Abraham telah melakukan hal yang sia-sia, karena tadi malam yang ia lawan adalah seorang vampir. Dan rupanya Henry adalah seorang pemburu vampir. Abraham yang mengetahui hal itu, ia meminta bantuan Henry untuk membunuh Bart. Selain itu Abraham bersedia membayarnya. Tapi Henry menolak permintaan Abraham jika semua keinginannya hanya didasari oleh rasa dendam. Abraham pun memohon untuk mengajarinya cara membunuh vampir, dan Henry bersedia, tapi dengan syarat hilangkan keinginan balas dendam dan jangan mempunyai teman ataupun menikah. Kemudian Henry memberi Abraham senjata, akan tetapi Abraham tidak selalu beruntung menembak dengan besi, dan ia memilih untuk menggunakan kampak. Setelah itu Henry mengetes kekuatan Abraham dalam menebang pohon. Henry memberitahukan kalau kekuatan bukan datang dari kebencian, melainkan dari kebenaran. Tahap selanjutnya Abraham harus mempunyai kekuatan bertarung dalam keadaan buta atau tanpa melihat. Lalu hari demi hari Abraham terus berlatih, dan ia tidak lupa mencatat aktivitasnya di dalam buku hariannya. Dan senjata terkuat untuk mengalahkan vampir ialah dengan perak. Henry memberitahukan kalau vampir takkan menggunakan perak dan bayangannya takkan mantul di cermin. Selain itu ada ketua vampir yang cukup kuat, dan ia bernama Adam. Mereka sudah ada sejak beribu-ribu tahun yang lalu dan membangun kerajaannya sendiri. Jadi tugas para pemburu seperti Henry ialah menjaga keseimbangan dan memastikan bangsa ini tetap menjadi bangsa manusia. Lalu Henry mengirim Abraham ke kota lain untuk melakukan tugas pertamanya. Abraham mencari penginapan untuk ia tinggali, dan beruntungnya ia mendapatkan penginapan sekaligus pekerjaan di sebuah toko milik Joshua Speed. Dan pada suatu pagi, ada seorang pelanggan perempuan yang mendatangi toko itu. Kemudian ia disusul oleh pasangannya yang merupakan calon dewan legislatif. Saat bersamaan, ada kiriman surat dari Henry bahwa Abraham akan melakukan pemburuan pertamanya. Malam pun tiba, Abraham langsung mendatangi lokasi yang ditentukan. Karena ini pertama kalinya misi Abraham tidak berjalan dengan lancar. Abraham sempat terjebak ke dalam perangkap si vampir, tapi untungnya ia bisa menyelesaikan misinya. Keesokan harinya, Abraham dan Speed mendapat undangan pesta dari Mary, wanita yang kemarin ia temui. Dan rupanya Mary terlihat menyukai Abraham, sehingga ia menyuruh Speed untuk membuat Stephen lengah di dalam pesta itu. Dan Mary bisa berdansa dengan Abraham. Setiap malamnya, Abraham selalu menjalankan misi yang dikirim dari Henry. Hingga pada suatu pagi, Abraham yang terlihat lelah, ia bercerita kepada Mary kalau setiap malam dirinya keluar untuk memburu vampir. Akan tetapi Mary mengira itu hanya sebuah lelucon saja. Dan malam pun tiba. Kebersamaan ini membuat Abraham teringat dengan syarat dari Henry bahwa tidak ada teman atau pasangan hidup. Jika Abraham memang peduli kepada mereka, maka ia harus menjauhinya. Berita tentang pemburu vampir pun telah sampai kepada Adam. Lalu pada saat Abraham sedang membaca buku hukum, ada seorang pelanggan yang penasaran dan mengetes pengetahuan Abraham. Dan rupanya pelanggan itu adalah Will, teman lamanya Abraham. Will meminta bantuan Abraham untuk membuatkan surat yang menyatakan bahwa Will terlahir bebas. Jelasnya perbudakan masih marak pada masa itu. Baru saja keluar beberapa langkah, ada pemburu hadiah yang akan menangkap Will. Karena Abraham melawan, hal itu membuat mereka masuk ke penjara. Tapi itu takkan lama, karena Mary akan membantu mengeluarkan mereka berdua.
Abraham sempat memperingatkan Mary akan bahaya jika terus bersamanya, tapi karena sudah kepalang sayang, Mary akan mengambil resiko itu. Setelah itu Abraham berkampanye untuk mencalonkan diri menjadi anggota dewan. Dan ia juga mendapat dukungan dari Senator Nolan dan teman-temannya. Saat bersamaan Henry datang memperingatkan tentang janjinya, dan Abraham memilih jalannya sendiri karena ia kesal belum juga mendapatkan tugas untuk membunuh Bart. Karena Bart sudah tahu tentang Mary, Henry pun memberikan misi itu pada hari itu juga. Dengan segera Abraham mendatangi markasnya Bart. Misinya kali ini berjalan cukup sulit karena Abraham mendapat perlawanan sengit dari Bart. Setelah bersusah payah, akhirnya ia pun berhasil membalaskan dendamnya. Malam harinya Abraham menjumpai Henry yang sedang menghisap darah seseorang, dan rupanya Henry juga adalah seorang vampir. Abraham pun marah kepadanya karena ia merasa dibohongi. Lalu Henry menceritakan kisahnya. Pada waktu dulu saat Henry sedang dalam perjalanan bersama dengan istrinya, tiba-tiba datang rombongan vampir yang dipimpin oleh Adam. Henry tak berdaya saat berhadapan dengan Adam, hingga ia digigit olehnya dan sang istri mati di tangannya. Henry dibiarkan hidup dan menjadi vampir, tetapi ia tidak bisa membunuh sesama vampir. Setelah mendengar cerita Henry, Abraham pun memilih untuk menikahi Mary, dan kini mereka menjadi sepasang suami istri. Henry datang ke pernikahan mereka hanya untuk memberitahukan Abraham agar tetap waspada. Di sisi lain, Adam terlihat murka dengan kematian Bart, dan ia ingin mengundang Abraham ke rumahnya. Para vampir pun menculik Will, dan setelah Abraham mendapat surat undangannya, ia dan Speed langsung menuju ke sana. Dan dalam perjalanan, Abraham memberitahukan fakta tersembunyi tentang dirinya kepada Speed. Saat mereka berdua melewati sebuah perkampungan, mereka merasa heran karena tak ada seorang budak pun yang terlihat. Lalu mereka tiba di rumah Adam. Rupanya para budak sedang berpesta di dalam sana. Dan rupanya mereka hanyalah menjadi hidangan pesta bagi para vampir. Kemudian Abraham masuk dan menghabisi banyak vampir. Namun akhirnya ia tertangkap juga. Adam menceritakan sedikit tentang perbudakan dan ia ingin Abraham membunuh tuannya yaitu Henry, serta membiarkan para vampir hidup berbaur dengan manusia. Abraham pun diancam akan dijadikan vampir dan Adam akan menyuapinya dengan darah Will. Untung saja Speed datang di saat yang tepat. Mereka bertiga pun bisa meloloskan diri dan ditolong oleh seorang wanita. Keesokan harinya mereka dibawa ke sebuah tempat yang dimana di sana terdapat banyak para budak yang melarikan diri dari serangan monster yaitu vampir. Setelah itu akan terjadi perang untuk membela negara. Abraham menolak keras tentang perbudakan. Menurutnya kebutuhan akan perdamaian lebih penting daripada kebutuhan pada budak kulit hitam. Dan juga jika semua orang belum bebas maka kita semua masih menjadi budak. Pendapat Abraham pun ditentang oleh Henry, sebab karena adanya perbudakan inilah yang membuat para vampir kenyang. Maka jika perbudakan ini dihapus, tidak akan ada lagi manusia yang selamat. Kini mereka berjuang dengan cara mereka sendiri, dan Abraham akan berjuang dengan kata dan pemikirannya. Waktu pun berlalu, kini Abraham menjadi presiden dan perang dengan para pemberontak sedang berlangsung. Abraham kehilangan banyak tentaranya, tetapi ia tetap pada pendiriannya bahwa setiap budak yang ikut pemberontak maka sekarang mereka akan dibebaskan. Pada suatu waktu ada vampir yang menyusup ke dalam gedung putih dan ia menghampiri anak Abraham yang bernama Will. Dan pada sore harinya Abraham terkejut melihat luka dan sakit yang diderita oleh anak sematawayangnya, dan itu sama dengan yang diderita oleh sang ibu. Hingga pada akhirnya sang anak menghembuskan napas terakhirnya. Sekarang Mary tahu dan percaya tentang vampir setelah ia membaca buku harian dari Abraham. Dan Mary meminta untuk menghidupkan kembali putranya, tetapi itu hanya akan membuat putranya menjadi monster. Mary pun menyalahkan Abraham atas kematian putranya itu. Lalu Henry berpendapat akan menemui para vampir dan menyatakan gencatan senjata dengan mereka. Abraham harus segera mengakhiri perang ini. Abraham dituntut untuk menarik pasukannya karena yang mereka hadapi bukan lagi manusia, akan tetapi Abraham terus menambah pasukannya. Di sisi lain, para pemberontak terus menjalin kerjasama dengan vampir. Dan di dalam pertempuran, para tentara dari pihak Abraham hanya menjadi santapan bagi para vampir. Abraham pun menjadi bingung jika kondisi ini terus berlanjut, maka para pemberontak akan masuk ke tempatnya dalam waktu 1 hari.
Tapi sang istri terus mendukungnya bagaimanapun caranya mereka harus memenangkan pertempuran ini. Tiba-tiba Abraham teringat dengan perak dan ia pun meminta teman-temannya untuk mengumpulkan semua perak yang ada. Saat kemenangan sudah di depan mata, tanpa diduga Speed berkhianat, ia membocorkan rencana itu kepada para vampir. Kemudian Abraham pun meminta Mary untuk meninggalkan Washington. Dan keesokan harinya Mary meminta pertolongan Nyonya Tubman untuk membawa barang-barang. Setelah sekian lama, Abraham membuka kembali persenjataannya, dan di sisi lain semua vampir sudah dikumpulkan di medan perang. Rencana mereka tetap jahat, yaitu ingin mempunyai negara sendiri dan mencegah kereta pasukan senjata yang dikirim oleh Abraham. Jadi momen inilah yang akan menentukan apakah negara ini akan jatuh kepada para vampir atau masih dipimpin oleh Abraham. Lalu pada saat Mary sedang dalam perjalanan, ia berpapasan dengan Adam dan rombongan. Tapi untungnya suara kereta membuat para vampir mengalihkan perhatiannya. Kemudian Henry datang menemui Abraham dan memberitahukan kalau Speed telah berkhianat. Tapi semua itu sudah terlambat, karena para vampir sudah berada di atas kereta. Lalu para vampir pun mulai menyerang. Will dan Abraham berusaha melawan para vampir dan mereka saling bekerja sama. Saat mereka berhadapan dengan Adam, mereka kewalahan menghadapi. Henry pun membantu melawan Adam, hingga terungkaplah fakta bahwa kereta ini tidak membawa perak, dan Adam telah tertipu. Jadi Speed tidak berkhianat, semua itu memang bagian dari rencana agar para vampir berkumpul di satu tempat hanya untuk menjemput ajal mereka. Sayangnya Speed harus mati di tangan Adam. Gerbong kereta pun mulai berjatuhan, dan Adam pun mati di tangan Abraham. Lalu mereka berdua selamat setelah dibantu oleh Henry. Keesokan harinya semua perak sudah tiba di medan tempur dan benda-benda itu dibawa oleh Mary serta rombongannya. Mary pun membalaskan dendam kematian putranya dan pertempuran ini dimenangkan oleh Abraham dan pasukannya. Kematian para prajurit akan mereka kenang dan era baru kebebasan telah dimulai serta pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat akan dijalankan. Setelah itu, Abraham memberikan buku hariannya kepada Henry, dan ia akan menikmati hari bersama istrinya. Henry sempat menawarkan apakah Abraham ingin hidup abadi agar mereka bisa berjuang bersama, tapi Abraham menolaknya. Dan film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.